Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan NIM 215111807. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mereview mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini merupakan undang-undang perbankan yang mencakup perubahan-perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Oleh sebab itu, undang-undang ini memiliki judul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 November 1998 dan berlaku pada tanggal 10 November 1998. Undang-undang ini berisi 43 ketentuan perubahan pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang pada dasarnya mengatur tentang perbankan dan lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, alasan perlu dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu perlunya pembangunan yang berkesinambungan, terjadinya perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegratif dengan tantangan yang semakin kompleks, serta masuknya era globalisasi dan terjadinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan, barang, dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perubahan tersebut terdiri dari 3. Yang pertama, perubahan ketentuan terhadap beberapa pasal yang terjadi pada pasal 1, pasal 6 huruf M, pasal 7 huruf C, pasal 8, pasal 11 ayat 1 dan 3, pasal 12, pasal 13 huruf C, pasal 16, pasal 18, pasal 19, pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1, dan beberapa pasal lainnya yang juga mengalami perubahan ketentuan. Yang selanjutnya yaitu menambah ketentuan dan ayat baru yang terjadi di antara ayat 4 dan ayat 5 yang dijadikan 4A pada pasal 11, di antara pasal 12 dan 13 yang dijadikan pasal 12A, di antara pasal 31 dan 32 yang dijadikan pasal 31A, di antara pasal 37 dan 38 yang dijadikan pasal 37A dan 37B, di antara pasal 41 dan 42 yang dijadikan pasal 41A, di antara pasal 42 dan 43 yang dijadikan pasal 42A, di antara pasal 44 dan 45 yang dijadikan pasal 44A, di antara pasal 47 dan 48 yang dijadikan pasal 47A, di antara pasal 50 dan 51 ayat 1 yang dijadikan pasal 50A, dan menambah ketentuan baru di antara pasal 59 dan pasal 60 yang dijadikan pasal 59A. Yang ketiga yaitu penghapusan ketentuan yang terjadi pada beberapa pasal, yaitu pasal 6 huruf K, pasal 17 dan pasal 32. Perubahan pada 43 pasal tersebut menyangkut tentang perubahan pengelolaan perbankan yang menyangkut 2 hal pokok. Yang pertama yaitu perluasan jangkauan usaha perbankan yang mencakup mengcover perbankan syariah dengan istilah prinsip syariah yang tertera pada pasal 6M dan pasal 7C. Memperluas pendirian BPR dan layanan perbankan pada usaha UMKM dan koperasi seperti yang tertera pada pasal 12 dan pasal 19. Serta memperluas jangkauan dan batasan dengan mengubah pengertian dari beberapa istilah seperti yang tertera pada pasal 1. Hal pokok selanjutnya yaitu peningkatan penyihatan perbankan yang mencakup pemberdayaan lembaga penjamin simpanan untuk menjamin keamanan simpanan nasabah seperti yang tertera pada pasal 37A dan pasal 37B. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan badan urusan piutang untuk menangani sengketa piutang atau kemacetan tagihan bank seperti yang tertera pada pasal 41A. Kedua cara tersebut untuk melindungi bank dan nasabahnya.
Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kira-kira apa saja ya yang dibahas dan diatur dalam undang-undang tersebut? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri dari 10 bab dan 61 pasal. Sementara setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri dari 10 bab, 68 pasal dengan 43 pasal diantaranya telah mengalami perubahan dan penambahan ketentuan. Pada bab 1 berisi mengenai ketentuan umum, batasan dan pengertian beberapa istilah yang terdiri dari pasal 1, di mana disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bab 2 menjelaskan tentang asas, fungsi, dan tujuan perbankan, di mana disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bab 3 menjelaskan tentang jenis dan usaha bank, di mana disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank berkreditan rakyat. Usaha bank umum meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Bank umum dilarang melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain. Usaha bank perkreditan rakyat meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Bank ini dilarang menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain. Bank umum dan bank perkreditan rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya. Bab 4 membahas tentang perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan, di mana disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat dengan memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang bank umum dan bank perkreditan rakyat dilakukan dengan izin menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Bentuk hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bank umum dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, dengan warga negara asing secara kemitraan. Bank perkreditan rakyat hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dimiliki bertiga secara bersama. Yang selanjutnya yaitu bab 5 yang membahas mengenai pembinaan dan pengawasan, di mana pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan tidak merugikan nasabah. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank dengan dibentuk lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selanjutnya yaitu bab 6 yang membahas tentang Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing. Lalu bab 7 yang membahas tentang rahasia bank, di mana bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang, dan untuk peradilan dan perkara pidana. Selanjutnya yaitu bab 8 yang membahas tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, bab 9 yang berisi ketentuan peralihan,
Dan terakhir bab 10 yang berisi ketentuan penutup.